Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama, marilah kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman Islam dan semangat sehat walafiat hingga nikmat yang Allah anugerahkan kita masih bisa kumpul dengan keluarga dan masih bisa kumpul dengan keluarga dan bisa melaksanakan bersama-sama pada Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan kita sehingga kita layak dan pantas sebagai umatnya. Takliman yang insya Allah orang-orang yang senantiasa mengagungkan dan memuliakan akan mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, kewajiban sebagai khatib yaitu yang pertama berwasiat, wali khusus buat khatib pribadi, umumnya buat jamaah semuanya. Mudah-mudahan diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hari sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat Id dan dilanjutkan dengan kewajiban kita, yaitu melaksanakan udhiyah, yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan melaksanakan hal yang tersebut Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan rezeki yang banyak supaya kita bisa menampakkan iman dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini khatib akan menyampaikan hikmah dan makna kurban. Kurban yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
semata-mata itulah merupakan suatu tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah dan makna kurban atas dalam 7 perkara. Yang pertama, wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Hajj, la yanalullahu luhumha wala dimauha walakin yanalullahu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah, yaitu luhumha dagingnya, wala dimauha walakin yanalullahu, tetapinya yang akan sampai kepada Allah adalah takwa minkum, yaitu ketakwaannya kalian. Ini kurban adalah merupakan suatu tandanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, yaitu hikmahnya dari kurban adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita dengar dalam surat Al-Kautsar. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tayna al-Kautsar. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan, yaitu tentang nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasholli li rabbika, dan bersolatlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demiku. Jadi sholatnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanhar, dan berkurbanlah. Itulah sama dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam Al-Kautsar ini merupakan syukur, bukti daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keduanya, yaitu menghidupkan teladan dan keikhlasan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang begitu luar biasa. Teladan yang perlu kita teladan, keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu mengorbankan baik harta dan jiwa. Hartanya yaitu tentang Nabi Ibrahim, kurban kambing 1000 kambing, kurban sapi 300 sapi, kurban unta 100 unta. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun, kata Nabi Ibrahim, boro-boro harta anak pun juga, kalau bila mana sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan bisa menolak. Dikarenakan dalam Al-Quran sering kita baca, inna sholati wa nusuki, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala pun juga ditanya oleh para malaikat, harta pun juga adalah kepunyaan Allah, jiwa pun juga hanyalah kepunyaan Allah. Apabila sudah diperintahkan oleh Allah, akan kita kerjakan. Itulah yang jadi teladan untuk umat Islam semuanya. Dan yang ketiganya, yaitu makna atau hikmahnya kurban dan maknanya lebih utama dibandingkan dengan sedekah uang pada hari itu. Sebab tidak ada amalan yang paling afdol pada hari nahar adalah meneteskan darah kurban untuk demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempatnya, meneladani atau melatih keikhlasan
ketaatan, yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelimanya, memperkuat kepedulian sesama manusia. Sebab manusia ini manusia sosial yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, innama tumsoluna wa turjakuna bidu'afatikum. Sesungguhnya kalian berhasil, bisa sukses, bisa meraih rezeki yang banyak, itulah hanyalah pertolongan orang-orang yang lemah. Maka sewajarnya kita yang punya rezeki banyak pada hari itu untuk mengeluarkan hartanya yang sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Man kana lahu sa'atun falam yuduk fala yaqrabana musholat. Siapa orang yang telah diberi kelapanan rezeki, kata Rasulullah SAW, falam yuduk, dia tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabana musholat, janganlah berani mendekati tempat sholat, kata Rasulullah SAW. Dan yang keenamnya, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kurban itu tanda rasa imannya kuat, ketakwaannya kuat. Tidak ada yang disayangi, harta yang disayangi dikarenakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan cintanya seorang bapak kepada anak yang begitu solih luar biasa, manakala sudah diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Mana mungkin sepakat kita dengan keikhlasan, dengan keberanian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dengan ukuran iman dan ketakwaan yang kuat tidak bisa dihalangi. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, akan aku beri jalan solusinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki yang banyak dari mana saja yang tidak diduga-duga. Dan yang ketujuhnya adalah hikmah dan makna kurban, mendidik jiwa supaya dermawan, supaya bisa merasakan antusias kepada sesama manusia, terutama kepada fakir dan miskin, anak yatim, sebab diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu dalam salatnya, yaitu tentang lalai, tidak bisa dipetik dengan hasil makna salat, sebab dia sebagai pendusta agama, yaitu menyia-nyiakan anak yatim dan tidak memberi kepada fakir miskin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan 7 poin ini yang telah diteladani oleh junjungan kita adalah Nabi Muhammad, ya abuka adalah bapakku, kata Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wa hadana ila siratikal mustaqim, asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jannah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadana nabiyil karim imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال عند الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكروا واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة